Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa kembali di Devotion. Pada hari ini saya mau bawakan renungan singkat untuk Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu buka hati, izinkan Tuhan masuk dan bertata dalam hidup setiap kita. Seberapa besar kita buka hati, sebesar itu pula kasih dan kuasa Allah yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya mau bacakan dari kitab Markus 11 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya percaya bahwa hari-hari ini setiap kita, termasuk saya, sedang menghadapi gunung, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin gunung kita beda-beda. Ada yang gunungnya ekonomi, ada yang gunungnya kesempatan mencari pekerjaan, sekarang sulit mencari pekerjaan. Mungkin ada gunungnya adalah hubungan komunikasi antara sesama, keluarga. Ada yang gunungnya berupa pekerjaan, mungkin gajinya dipotong, atau mungkin sekarang kita dalam masa-masa di PHK, ada yang gunungnya berupa kesehatan. Macam-macam mungkin gunungnya yang sedang kita hadapi. Ada dua hal yang saya mau sharingkan untuk setiap kita. Yang pertama, di ayat 23. Saya ulang Bapak Ibu, di Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Garis bawahi kata sesungguhnya barang siapa berkata. Saya mau katakan begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa yang kita terima dalam hidup ini, apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang kita alami dalam hidup ini, erat kaitannya dengan apa yang seringkali kita katakan Bapak Ibu. Sekali lagi, apa yang kita terima dalam hidup ini, apa yang kita alami dalam hidup ini, apa yang terjadi dalam hidup ini, erat kaitannya apa yang sering kali kita katakan. Contoh Bapak Ibu, kalau sering kali kita katakan, wah sekarang cari kerjaan susah. Sering kali Bapak Ibu ucapkan berulang-ulang, cari kerjaan susah, cari bisnis susah, cari peluang bisnis susah hari-hari ini. Yang terjadi dalam hidup kita adalah kita tidak mendapat pekerjaan. Kita tidak dapat peluang bisnis. Kalau dalam hidup ini kita seringkali katakan bahwa hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang berupa kutuk yang kita terima adalah kutuk Bapak Ibu. Tapi kalau seringkali kita katakan firman Tuhan, kita seringkali katakan perkataan Tuhan, yang terjadi adalah penggenapan firman Tuhan. Kalau seringkali kita katakan bahwa aku sekali-kali tidak pernah dibiarkan Tuhan. Aku sekali-kali tidak pernah dibiarkan Tuhan seorang diri. Yang terjadi dalam hidup kita adalah penggenapan firman Allah. Yang terjadi dalam hidup kita adalah kita disertai Tuhan. Kita dilindungi Tuhan, kita diberkati Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di Markus 11 ayat 24 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.
garis bawahi kata percayalah. Dalam hidup ini, apa yang kita terima, apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang kita alami dalam hidup ini, erat kaitannya dengan apa yang kita percayai. Kalau kita percayai hal-hal yang kelihatan, hal-hal yang ada di depan mata kita, yang kita terima adalah hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita percaya perkataan dunia, kalau kita percaya perkataan orang-orang di sekeliling kita, nggak mungkin berhasil, kita nggak mungkin dipulihkan, nggak mungkin disembuhkan. Itu semua perkataan itu kita percayai yang terjadi dalam hidup kita. Hal yang seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu percayai kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu baca firman Tuhan, Bapak Ibu renungkan firman Tuhan, dan Bapak Ibu percayai itu, saya percaya di alam roh Bapak Ibu sudah menang. Sekali lagi, waktu Bapak Ibu percayai kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sudah menang di alam roh. Tinggal nunggu waktunya terjadi di alam nyata. Waktu kita percayai perkataan Tuhan, sebentar lagi kita pasti melihat dengan mata kepala kita penggenapan janji-janji Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk renungan singkat pada hari ini. Biarlah renungan singkat hari ini boleh memerdekakan setiap kami dan boleh memotivasi kami, perkataan kami, bahkan hati kami Tuhan. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya kepada Allah. Dan apapun yang terjadi, perkataan-perkataan dari mulut kami adalah perkataan-perkataan firman. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan setiap kami, boleh mengangkat hidup kami menjadi kepala bukan ekor. Dan hamba berdoa, biarlah kemuliaan Allah boleh menaungi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin.